Ayat-ayat ini merupakan ayat yang memiliki tanasub atau hubungan dengan ayat-ayat yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu pada ayat yang ke-30 dan 31. Nah, ayat yang ke-32 ini hingga ayat yang ke-33 ini memiliki hubungan yang sangat erat. Kenapa jemaah sekalian? Karena ayat-ayat ini adalah rentetan ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita perihal sindiran Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang kafir yang mengingkari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak beriman padahal mereka telah menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dimulai dari penciptaan langit dan bumi, yang pada ayat-ayat sebelumnya itu dibahas bahwasanya dahulu langit dan bumi itu bersatu padu, menyatu. Kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Jadi pada ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-30, nah itu kalau kita membaca tafsirnya, itu di situ dijelaskan bahwasanya dahulu antara langit dan bumi itu menyatu. Antara langit dan bumi menyatu, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluknya dan meletakkan mereka di muka bumi, maka akan sulit ketika langit dan bumi ini masih menyatu. Sehingga Allah kemudian memisahkan keduanya. Memisahkan antara langit dan bumi yang masing-masing memiliki 7 lapisan. Dimulai dari penciptaan langit dan bumi yang dahulu bersatu, kemudian dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan manusia dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Dan orang-orang kafir ini juga masih tetap mengingkari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga telah menjelaskan kepada mereka bahwasanya kita sebagai manusia jamaah sekalian itu diciptakan dari sesuatu yang sangat lemah. Dari sesuatu yang sangat lemah, yaitu air. Dan inilah asal muasal makhluk-makhluk yang ada di bumi, bahwa mereka tercipta dari sesuatu yang lemah, yaitu air. Lalu Allah menciptakan gunung-gunung yang kokoh serta ayat-ayat kauniyah lain yang Allah sebutkan di dalam rentetan ayat-ayat ini. Sehingga jamaah sekalian, tentu menjadi keniscayaan bagi kita ketika kita membaca ayat-ayat ini untuk berusaha mentadabburinya. Karena di antara tujuan diturunkannya Al-Quran adalah agar kita mentadabburi ayat-ayatnya, di mana hasil atau output yang kita inginkan dari tadabbur ayat-ayat ini adalah akan melahirkan keimanan-keimanan, di mana keimanan ini yang akan melahirkan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang kita bahas pada malam hari ini yaitu ayat yang ke-32, firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna as-samaa'a saqafa." Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Saqafan mahfudha. Yakni di atas bumi langit itu bagaikan kubah. Jadi langit itu diibaratkan sebagai kubah. Seperti halnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain, "Was-samaa banaynaha bi'aydi wa inna lamusi'un." Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya, menjadikan langit itu sangatlah luas. Dan di dalam firman yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'i wa ma banaha." Dan demi langit dan bangunannya yang kokoh, di dalam surah Asy-Syams. Nah, ulama kita menjelaskan bahwa langit-langit ini merupakan penutup, merupakan kubah yang menjaga bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat yang lain, "Afalam yanzuru ila as-sama' fawqahum." Dan apakah mereka tidak melihat, menyaksikan bagaimana langit yang ada di atas mereka? Kaifa banaynaha, kami membangunnya, menciptakannya tinggi. Wa zayyanaha,
dan kami menghiasinya. Dan kami menghiasi langit-langit itu dengan bintang-bintang, dengan warna-warna yang indah. Wa ma laha min furuj, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Al-bina di dalam ayat ini diartikan sebagai kubah ataukah sebuah pilar. Nah, hal ini senada dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sudah masyhur di antara kita, yaitu bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 pilar. Maksudnya 5 buah pilar penyangga. Nah, hal ini tidak lain karena menurut kebiasaan orang-orang Arab disebutkan untuk bangunan kemah. Jadi al-bina itu, orang-orang Arab menyebut kata al-bina itu untuk bangunan sebuah kemah. Kemudian mahfuzan artinya yang terpelihara. Mahfuzan artinya yang terpelihara, yakni tinggi dan terjaga agar tidak dapat dicapai. Mujahid mengatakan bahwa makna yang dimaksud ialah ketinggian. Jadi makna mahfuzan di sini terjaga, maknanya adalah karena dia posisinya sangat tinggi. Jadi dia tidak bisa dicapai. Makanya di dalam ayat yang lain disebutkan orang-orang yang kufur itu seperti seakan-akan mereka ingin naik ke atas langit sampai kemudian dadanya tersesak. Karena mereka tidak akan mampu menggapainya. Langit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan jamaah sekalian sebagai sesuatu yang sangat agung. Saqafan mahfuzan di antaranya adalah atap yang tidak bisa digapai. Ini sudah kita bahasakan tadi bahwasanya saqafan mahfuzan artinya adalah atap yang sangat tinggi sehingga tidak bisa kita gapai. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, beliau ingin menjelaskan bagaimana jarak antara langit yang satu dengan langit yang lain. Nah, ini disebutkan dalam beberapa athar, dalam beberapa kitab, bahwasanya beliau berkata, "Bainas samai dunya wallati taliha 500 am." Kata beliau, jarak antara langit dunia, langit pertama, dengan langit yang berikutnya, langit kedua, itu jaraknya sejauh 500 tahun. Sejauh 500 tahun. Jarak yang sangat-sangat jauh sekali. Kemudian beliau mengatakan, wa baina kulli sama'in wa sama'in 500 am. Dan jarak antara langit yang lain dengan yang setelahnya itu juga sama, 500 tahun. Jadi memang sangat sesuatu yang tidak bisa kita capai. Mustahil. Wa bainas sama'i sabi'a wal kursi 500. Dan antara langit yang ketujuh dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu juga jaraknya 500 tahun. Wa bainal kursi wal ma', dan jarak antara al-kursi dengan al-ma', jadi di atas langit itu ada al-kursi, kemudian di atasnya ada lautan, ada air. Nah, jarak di antara setiap sesuatu ini, langit ketujuh, kemudian kursi, kemudian air ini, itu masing-masing 500 tahun jaraknya. Wal arsy fawqal ma', dan singgasana Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Wallahu fawqal arsy la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum, dan tidak ada di antara amalan-amalan kalian yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, athar ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dalam Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dan dalam kitab-kitab turath yang lain. Kemudian Nabi juga mengibaratkan, ingin memberikan gambaran kepada kita bagaimana sebenarnya ukuran langit. Bagaimana sebenarnya ukuran langit itu. Dalam sebuah hadis yang masyhur, ada banyak sekali hadis yang menjelaskan tentang ini.
Dan banyak di antara hadis-hadis ini yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di antaranya adalah hadis Abi Dzar radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mas samawati sab' fil kursi illa kahalaqatin fi ardi falatin wa fadlul 'arsy 'ala al-kursi ka fadli tilkal falat 'ala tilkal halaqah." Jadi Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dan banyak riwayat yang menyebutkan ini. Ukuran antara langit pertama dengan ukuran antara bumi dengan langit yang pertama, itu bumi seperti sebuah cincin yang dilempar ke padang pasir yang luas. Jadi langit pertama itu diibaratkan sebagai padang pasir, sedangkan bumi yang kita tinggali sekarang ini itu seperti cincin yang dilempar ke padang pasir. Dan sedangkan langit pertama dibandingkan dengan langit yang kedua, langit pertama seperti sebuah cincin yang dilempar ke padang pasir. Hingga langit yang ketujuh itu sama. Setiap lapisan langit ini diibaratkan cincin untuk langit yang setelahnya sekali. Dan begitu juga langit yang ketujuh dengan kursi, dengan air yang berada di bawah al-arsy. Maka benarlah kalau kita mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sedangkan dunia yang kita anggap ini sangat luas sekali, dibandingkan dengan langit pertama saja, itu hanya seperti cincin. Seperti cincin kecil. Bagaimana dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan Allah sendiri? Makanya ketika kita mendirikan salat, jamaah sekalian, kita harus meresapi apa yang kita ucapkan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya ketika kita mengucapkan kalimat ini, seharusnya kita tidak boleh memikirkan yang lain. Tidak boleh dunia itu masuk ke dalam pikiran kita. Karena kalau kita mengatakan Allah Maha Besar, tetapi kita masih memikirkan dunia, artinya dunia masih lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memikirkan sesuatu yang seharusnya Allah yang harus kita pikirkan saat itu. Nah, jadi ini yang seharusnya kita mulai saat ini kita bayangkan. Setiap kita sholat, kita melafazkan takbir Allahu Akbar, kita bayangkan bagaimana kecilnya kita. Bagaimana kecilnya kita di permukaan bumi ini. Inilah yang kemudian menjadi alasan kenapa kita tidak boleh menyombongkan diri. Selain karena kita tercipta dari sesuatu yang sangat lemah, yaitu air. Nah, ternyata ukuran kita ini sangat-sangat kecil dibandingkan dengan dunia, dengan langit, apalagi dengan singgasana Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Isya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tatkala kita mentadabburi ayat-ayat ini, maka kita akan memahami betapa kecilnya kita sebagai manusia. Sehingga kita bahasakan tadi, ketika kita bangkit untuk mengerjakan salat dan melafazkan takbiratul ihram, maka kita benar-benar harus meresapi apa yang kita ucapkan ini. Makna lain dari saqafan mahfuzan, kita kembali ke ayat kita. Makna lain dari saqafan mahfuzan, atap yang terjaga, seperti disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, kemudian disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, juga tafsir Tabrani. Makna dari saqafan mahfuzan itu artinya ia terjaga dari syaitan-syaitan yang ingin mencuri berita-berita dari langit. Nah, ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Mulk. Di antara tugas-tugas syaitan itu mereka berusaha mencari informasi-informasi dari langit yang kemudian mereka dilempari dengan bintang-bintang. Nah, artinya langit ini terjaga. Ya, meskipun dengan izin Allah mungkin ada sebagian dari syaitan yang mendapatkan secuil dari informasi itu, yang itulah kemudian mereka sebarkan kepada dukun-dukun. Namun kebohongannya, kedustaan mereka tentu jauh lebih banyak. Kemudian lanjutan dari penggalan ayat yang tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hum an ayatiha mu'ridun." Meskipun Allah Subhanahu wa taala ternyata telah memberikan gambaran yang sangat banyak kepada manusia, bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan gunung,
bagaimana kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah menciptakan siang dan malam untuk kemaslahatan kita. Namun ternyata banyak di antara manusia yang kufur. Banyak di antara manusia yang kufur yang mereka mengingkari ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hum an ayatiha mu'ridun. Bahkan mereka ini menolak tanda-tanda dari langit. Maksudnya tanda-tanda langit di sini adalah segala sesuatu yang terdapat pada langit. Asy-syams, al-qamar, matahari, kemudian bulan, wan nujum, bintang-bintang. Nah, jika langit saja jika dengan penciptaan langit saja tidak mampu menggugah hati mereka, apalagi dengan sesuatu yang lebih kecil dari langit itu, mereka tidak akan bisa tergugah hatinya. Karena Allah telah menutup hati-hati mereka ini, hati orang-orang kafir. Ayat ini juga semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun." Ini kondisi orang-orang kafir memang begini. Dan banyak sekali tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi yang mereka melaluinya. Ya, mereka tahu, mereka menyaksikan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Allah menghikayatkan tentang sikap mereka ini? Wa hum 'anha mu'ridun. Tetapi mereka terhadap ayat-ayat kauniyah ini mu'ridun. Mereka berpaling. Mereka tidak peduli. Mereka mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ibnu Abu Dunya telah menuturkan sebuah kisah yang berhubungan dengan ayat-ayat yang kita baca ini. Sebuah kisah di dalam kitabnya yang berjudul At-Tafakkur wal I'tibar, bahwa sejumlah ahli ibadah Bani Israel melakukan tanah berata. Jadi tanah berata itu adalah nama ritual orang-orang Israel. Selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Nah, seseorang dari mereka bila melakukan ibadah selama 30 tahun, pasti ia dinaungi oleh awan. Jadi kalau ada yang sudah sampai di makom ini, sudah beribadah sepanjang 30 tahun, maka ia diberikan keistimewaan, dinaungi oleh awan. Tetapi ada seseorang di antara mereka ini, di mana mereka ada salah seorang di antara mereka ini yang ternyata sudah melewati 30 tahun beribadah, tetapi ternyata tidak ada awannya. Tidak ada awannya. Dia sudah beribadah 30 tahun, tapi tidak ada awannya. Akhirnya dia sedih dan kembali kepada ibunya. Dia kembali kepada ibunya, kemudian bertanya. Maka dia bertanya, wahai ibu, saya sudah melakukan ibadah sebanyak 30 tahun seperti teman-teman saya. Dan mereka ini sudah memperoleh awan-awan mereka, sedangkan saya belum. Apa yang salah? Nah, lalu sang ibu kemudian menjawab, hai anakku, barangkali engkau berbuat dosa dalam masa ibadahmu itu. Jangan sampai yang jadi masalahnya ini, selama engkau beribadah 30 tahun, ya engkau mengerjakan dosa, sehingga engkau tidak mendapatkan keistimewaan ini. Nah, kata pemuda ini, tidak, saya tidak pernah melakukan dosa. Nah, kemudian ibunya kembali bertanya, ya barangkali kamu berniat akan melakukan dosa. Kamu belum melakukan dosa, tapi ya pernah berniat ingin melakukan dosa. Ya, kata anaknya ini, ya, tidak juga. Ya, saya tidak pernah berniat ingin melakukan dosa. Kemudian ibunya kembali berkata, barangkali kamu sering mengangkat kepalamu ke arah langit, lalu kembali menundukkan kepalamu ke bawah tanpa merenungkannya. Jadi kalian engkau ini sering menatap ke langit, tapi engkau tidak pernah mengambil ibrah dari apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kemudian kata sang anak ini, betul, saya tidak pernah melakukan hal ini. Saya sering melakukan ini. Saya menatap ke langit,
melihat tanda-tanda kebesaran Allah, tapi saya tidak pernah mentadabburinya, hanya lewat begitu saja. Jadi ini di antara kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abu Dunya di dalam kitab beliau. Kemudian ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-33, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwal ladzi khalaqal lail wan nahar." Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang hari. Malam dan siang hari. Kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa di sini dalam ayat ini yang pertama kali disebut itu adalah malam dulu, kemudian siang? Kira-kira ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Ada yang bisa jawab kira-kira kenapa Allah menyebutkan kata malam dulu kemudian siang? Karena tidak mungkin tidak ada faedahnya. Ya, fadhil. Masya Allah. Ahsantum Ustaz. Barakallahu fiik. Jadi itu alasannya. Kenapa Allah menyebutkan malam terlebih dahulu? Ini adalah penyebutan secara asal. Jadi secara asal dalam proses penciptaan alam semesta ini, bumi dahulu itu memang gelap. Kemudian Allah menciptakan siang untuk kemaslahatan makhluknya, makhluk Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Yakni malam hari dengan kegelapan dan ketenangannya, dan siang hari dengan cahaya dan keramaiannya. Nah, terkadang waktu yang satu lebih panjang dan yang lainnya lebih pendek, begitu pula sebaliknya. Nah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa daerah yang memang malamnya itu lebih panjang, ada juga yang siangnya lebih panjang. Ya. Makanya kasihan ini yang panjang siangnya kalau bulan Ramadan. Rasanya lebih lama. Bahkan ada yang siangnya itu berbulan-bulan. Ada negara yang siangnya berbulan-bulan. Ada juga yang malamnya berbulan-bulan. Nah, mungkin kita bertanya bagaimana caranya puasa ini? Yang malamnya atau siangnya berbulan-bulan. Nah, untuk yang seperti ini itu diukur dari negara, ya, diukur dari negara yang paling dekat dengan negara ini. Dan waktu di sana waktunya normal. Nah, itu yang menjadi kiasan, dikiaskan ke sana. Seperti di Madinah misalnya, atau di Arab Saudi secara umum, kalau musim dingin itu lebih panjang. Ya, kalau musim dingin lebih panjang. Ya, panjang waktunya. Biasanya masuk waktu subuh itu jam 6. Jam 6 atau bahkan lewat. Dan lebih cepat berbuka puasa. Jadi memang lebih enak kalau puasa itu di musim dingin, kalau di Madinah. Nah, tapi kalau di musim panas sebaliknya, siangnya yang panjang. Siang yang panjang kalau di musim panas. Kalau di Madinah sendiri yang pernah kami dapati, yang paling dingin ya sekitar 6 derajat. Sekitar 6 derajat. Yang panasnya ya sekitar 45 sampai 50. Kalau di Qasim itu kadang ikhwah sering masak telur di jalanan. Dipecahkan telur, taruh di jalan, matang itu telurnya. Saking panasnya. Taib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang masih penggalan dari ayat ini, ayat yang ke-33, wasyamsu wal qamar. Dan Allah juga menciptakan matahari dan bulan. Nah, di sini juga ada alasannya. Kenapa Allah menyebutkan matahari dulu baru bulan? Nah, ini kalau ada yang bisa jawab mungkin kita kasih hadiah lagi. Hadiah yang terakhir. Kenapa Allah pertama kali menyebutkan di sini matahari dulu kemudian bulan? Kira-kira apa yang menjadi alasan? Ya, fadhil. Muhawalah thayyibah, usaha yang Masya Allah. Tapi ada jawaban yang lebih tepat. Jadi jawaban yang tepat kata ulama tafsir kita, lianna asy-syams anfa'. Jadi
penyebutan matahari terlebih dahulu di sini dari sisi kemanfaatan. Yang mana yang lebih banyak manfaatnya untuk kehidupan makhluk hidup? Tentunya matahari. Makanya Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan matahari kemudian bulan. Jadi ini di antara asrar yang ditemukan oleh ulama-ulama tafsir kita. Dan semua ini, matahari dan bulan, itu semua berputar pada porosnya masing-masing. Nah, tidakkah kita jamaah sekalian berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan sesuatu, tapi mengatur dengan sedemikian indah. Bukan hanya menciptakan, tapi diatur sedemikian indah. Coba bayangkan kalau dia hanya diciptakan kemudian dibiarkan begitu saja, akan saling bertabrakan. Tapi Allah menciptakannya kemudian diatur dengan begitu indah. Ayat-ayat ini yang harus kita tadabburi jemaah sekalian. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu fi falakin yasbahun. Masing-masing dari keduanya beredar dalam garis edarnya. Nah, hal ini menunjukkan tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah menciptakan sesuatu sesuai takarannya. Sesuai takarannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaannya. Bukan hanya diciptakan, tapi Allah sempurnakan. Kemudian walladzi qaddara fahada. Nah, bukan hanya diciptakan, bukan hanya sampai disempurnakan, tapi Allah juga menentukan kadar masing-masing dan memberi petunjuk. Memberi petunjuk. Nah, kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, terdapat kurang lebih 4 petunjuk. Yang pertama adalah, atau hidayah, al-hidayah, ada namanya hidayah al-ammah, hidayah umum, petunjuk umum. Ini semua makhluk diberikan petunjuk ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita tidak perlu mengajari manusia untuk memasukkan makanan ke dalam mulutnya, itu pasti akan tahu caranya. Nah, kita tidak harus mengajari bagaimana cara burung itu terbang. Dia tahu sendiri caranya. Ini namanya hidayah ammah, hidayah yang diberikan kepada semua makhluk. Kemudian ada yang namanya hidayatul bayan, hidayah yang merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita jalan-jalan yang mana yang harus kita pilih, dan kitalah yang menentukan jalan-jalan ini. Kita ingin menjadi hamba-hamba yang salih, kita menjadi jalannya ashabul yamin. Menjadi hamba-hamba yang thalih, ya, memilih jalannya orang-orang yang menyimpang. Jadi Allah memberikan kita ikhtiar, berikan kita kemampuan untuk memilih. Dan 2 hidayah yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Kemudian ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-34, mungkin ayat yang terakhir sampai ayat yang 35 kita percepat. Wa ma ja'alna li basharin min qablik al-khuld, dan tidaklah kami menjadikan keabadian itu pada orang-orang sepeninggalmu wahai Muhammad. Afa imitta, apakah jika sekiranya engkau wafat, fahumul khalidun, apakah mereka akan kekal? Jawabannya tentu tidak. Kemudian dalam ayat yang ke-35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, dan setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah, dan kami menguji kalian dengan sesuatu yang kalian tidak senangi, hal-hal buruk. Wal khair, dan juga hal-hal baik. Jadi ujian kita di muka bumi ini bukan hanya hal-hal yang tidak kita senangi. Hal-hal yang membuat kita bahagia juga bagian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Fitnah, fitnah di sini artinya ujian, cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian kembali. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad, yaitu di dunia ini. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini ayatnya sangat jelas.
Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, afa imitta fahumul khalidun, maka jikalau engkau mati wahai Muhammad, wafat, apakah mereka akan kekal? Yakni mereka berharap dapat hidup sesudah kamu, dan hal ini tidak akan terjadi, melainkan semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Makanya Imam Syafi'i beliau mengemukakan 2 bait syair yang semakna dengan ayat-ayat ini. Kata Imam Syafi'i, tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fiha bi awhadu. Faqul lil ladzi yabghi khilaf alladhi madha tahayya li ukhra mithlaha fak'an qadi. Jadi kata Imam Syafi'i, banyak kalangan lelaki yang mengharapkan aku mati cepat. Dan memang mati itu merupakan suatu akhir yang saya tidak menyendiri di dalamnya. Artinya bukan hanya Imam Syafi'i yang mati. Mereka yang mengharapkan Imam Syafi'i mati, mereka juga akan pasti mati. Maka katakanlah kepada orang yang menginginkan hal yang berbeda dengan pendahulunya, bersiap-siaplah untuk menghadapi masa hidupnya yang baru. Kematian akan tetap menjadi suatu kepastian baginya. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Nah, artinya di sini kami benar-benar akan menguji kalian, ada kalanya dengan musibah dan ada kalanya dengan nikmat, agar kami dapat melihat siapakah yang bersyukur dan siapakah yang ingkar, siapakah yang bersabar, serta siapakah yang berputus asa di antara kalian. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian kembali. Maka kami akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang digiring menuju surga. Di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada yang digiring menuju surga lewat cobaan-cobaan. Ketika hatinya mulai berpaling, ia kembali diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan yang lain, kesulitan, kepelikan hidup yang lain. Tujuannya agar ia kembali menguatkan tawakalnya, melangitkan doa-doanya, serta menautkan hatinya hanya kepada Allah. Hingga kemudian Allah memanggilnya, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu bagi mereka-mereka yang bersabar atas ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Bersabar di atas ketaatan, bersabar menghadapi nafsu yang selalu cinta kepada keburukan, dan bersabar terhadap musibah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.